Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar masih tentang gerak lurus karena pertemuan sebelumnya kita masih belajar tentang gerak lurus. Sekarang juga masih nih gerak lurus, cuma bedanya kalau yang kemarin kita pelajari itu geraknya secara horizontal. Nah, sekarang gerak vertikal. Kira-kira apa sih gerak vertikal itu? Oke. Nah, sebelum ke gerak vertikal, kita akan review sedikit tentang GLB dan GLBB. Ada gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Bedanya apa gitu? Kalau GLB itu misalkan kamu naik motor, misalkan kecepatan 50 km per jam. Nah, terus nggak digas, nggak direm, ya kecepatannya segitu aja gitu, nggak berubah. Nah, itu namanya GLB. Nah, ini ya kecepatannya konstan. Bedanya kalau GLBB, dia kecepatannya berubah. Contohnya gimana? Nah, misalnya ada orang naik sepeda, nurunin jalan dari atas ke bawah. Nah, awalnya kecepatannya berapa, ketika ke bawah kecepatannya makin cepat. Nah, berarti kecepatannya berubah kan? Nah, itu dinamakan dengan GLBB. Nah, karena di sini GLB, kecepatannya konstan, nggak berubah-berubah, maka percepatannya 0. Sedangkan kalau di GLBB, dia punya percepatan, yaitu percepatannya konstan gitu. Ini review sedikit aja ya. Oke, nah di sini definisi gerak vertikal. Nah, ini saya memberikan contoh. Jadi yang kemarin kita pelajari itu namanya gerak horizontal. Ini contohnya ada kereta-keretaan nih jalan atau mobil jalan. Nah, mobil jalan geraknya horizontal. Kalau gerak vertikal kayak gimana? Nah, ini contohnya misalkan ada gajah jatuh dari atas gedung. Nah, yang benda-benda jatuh begitu, ini kan sama nih lintasannya lurus, jadi termasuk ke gerak lurus juga. Cuma bedanya dia termasuk ke gerak vertikal. Nah, kalau gerak vertikal ini termasuk ke GLB atau GLBB kira-kira? GLBB juga, kenapa? Karena dia kecepatannya berubah atau dia punya percepatan. Percepatan apa namanya? Kenapa kira-kira gajahnya kalau dilempar dari atas bisa jatuh ke bawah? Karena ditarik sama siapa? Nah, ada percepatan gravitasi. Karena dia punya percepatan, maka gerak vertikal ini termasuk ke GLBB juga gitu ya. Oke. Di sini ada macam-macam gerak vertikal. Jadi gerak vertikal tuh ada 3. Ada saya singkat GJB, GVB, dan GVA. GJB itu gerak jatuh bebas. GVB itu gerak vertikal ke bawah. GVA itu gerak vertikal ke atas. Apa bedanya gitu? Nah, di sini ada gerak jatuh. Jatuh yang namanya jatuh, ya bendanya dijatuhkan ke bawah. Jadi dari atas dijatuhkan ke bawah. Kalau GVB ke bawah juga. Bedanya apa? Jadi kalau GJB itu yang dijatuhkan, kalau GV gerak vertikal itu artinya bendanya dilempar. Apa bedanya benda dijatuhkan sama benda dilempar? Nah, kalau dilempar pakai tenaga. Oke, berarti kalau benda yang dilempar gerak vertikal dia punya kecepatan awal. Jadi kalau di sini clue-nya itu jatuh, karena dia jatuh maka dia nggak punya nih kecepatan awal. Berarti kecepatan awalnya sama dengan 0. Nah, kalau yang gerak vertikal ini artinya dia dilempar. Jadi kalau dilempar dia punya kecepatan awal. Jadi di sini kecepatan awalnya ya dia punya sebesar V0 juga gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini karena tadi gerak vertikal itu termasuk ke GLBB, jadi kita bandingkan rumusnya antara gerak vertikal dan GLBB. Jadi di sini kalian tidak perlu menghafal banyak sekali rumus karena kalau di buku tuh rumusnya banyak gitu ya. GJB apa, GVB apa, tapi cukup pahami konsepnya dan ingat-ingat rumus yang di GLBB. Nah, kalian temukan sendiri rumusnya apa nih kira-kira di GJB, di GVA atau di GVB gitu. Nah, ini GJB contohnya ada apel jatuh dari pohon ke bawah. Apelnya kan awalnya diem nih. Berarti dia nggak punya kecepatan awal atau V0-nya 0. Kemudian percepatan di sini yang mempengaruhi itu tadi percepatan gravitasi. Nah, jarak yang kita pakai karena dari atas ke bawah sini, nah maka kita pakainya H ya. Jadi S-nya di sini H. Nah, sekarang kita temukan rumusnya satu-satu.
Berarti di sini rumus yang pertama ada VT sama dengan V0 plus AT. VT itu kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A itu percepatan, T itu waktu, dan S itu jarak. Oke, berarti di sini VT, rumus yang pertama, sama dengan V0-nya 0, berarti 0 ya. Berarti sisa A-nya jadi G. Oh, berarti jadi GT. Rumus yang kedua berarti jadi apa? Jadi VT kuadrat sama dengan 2G H. Betul. Sekarang rumus yang ketiga berarti jadi apa? Jadi H sama dengan, karena V0-nya 0, 0 kali T jadi 0, berarti sisa setengah GT kuadrat. Nah, lanjut. Gerak vertikal ke bawah, berarti gerak yang dilempar ke bawah. Karena dilempar, maka di sini V0-nya 0. A-nya sama dengan G, plus G ya maksudnya. Kenapa plus G? Karena dia arahnya ke bawah. Berarti kalau ke bawah dia searah dengan percepatan gravitasi. Karena percepatan gravitasi juga arahnya ke pusat bumi, ke bawah. Maka A-nya sama dengan G. Kemudian S-nya masih sama ya, jadi H. Berarti rumus yang ke-1 jadi apa? Jadi VT sama dengan V0 plus GT. Gitu ya. Rumus yang kedua jadi apa? Berarti jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. Berarti rumus yang ketiga jadi H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Betul. Lanjut. Gerak yang terakhir yaitu gerak vertikal ke atas. Ini sama kayak GVB, bedanya ini dilemparnya ke atas. Jadi kalau dilempar dia tetap punya kecepatan awal. Nah, bedanya di sini A-nya itu min G. Kenapa min G? Karena dilemparnya ke atas sedangkan gravitasinya ke bawah, maka dia percepatannya melawan percepatan gravitasi. Maka di sini negatif G. S-nya tetap H gitu. Berarti rumusnya jadi apa? Jadi VT sama dengan V0 min GT. Kemudian rumus yang kedua jadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Berarti rumus yang terakhir jadi H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Oke, mohon maaf ya tulisannya jelek karena ini saya nulisnya di HP, tapi semoga kalian bisa baca dan bisa paham. Nanti disalin aja di buku biar tulisannya lebih rapi. Oke, di sini kita perhatikan gambarnya. Ada bola dilempar ke atas dan jatuh lagi ke bawah. Kira-kira yang dinamakan dengan GVA itu yang mana sih? Nah, yang namanya GVA itu ya yang pas dilempar ke atasnya aja. Terus kalau pas bendanya jatuh lagi ke bawah, namanya gerak apa dong gitu. Jadi ini bola dilempar ke atas sana, nah ini yang dinamakan dengan GVA. Nah, ketika si benda ini udah mencapai atas sana, sebelum dia jatuh lagi, benda itu diam sejenak. Maka ketika GVA dia bendanya sudah mencapai H maksimum, H max, jadi nilai VT-nya itu sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Ya karena benda ketika dilempar ke atas sebelum jatuh lagi ke bawah dia akan diam sesaat. Maka kecepatan di sana 0 gitu. Nah kemudian jatuh lagi ke bawah sini. Set. Nah berarti dia geraknya termasuk ke GJB. Kenapa GJB? Ya tadi karena di puncak sini kecepatannya 0. Jadi ketika di atas dilempar ke atas sampai Hmax itu GVA, ketika jatuh lagi ke bawah itu namanya GJB. Oke, biar lebih paham kita bahas soal. Nah, ini ada contoh soal. Buah kelapa lepas dari tangkainya dan jatuh bebas dari ketinggian 20 meter di atas tanah. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu yang diperlukan dan kecepatan saat sampai di tanah. Oke, jadi di sini diketahui
clue-nya di sini ada jatuh bebas, berarti dia termasuk ke G, J, B. Dari ketinggian 20 meter. Oke, berarti diketahui yang pertama ada H-nya 20 meter. Kemudian percepatan gravitasinya sama dengan 10. Yang ditanya, berapakah waktu dan kecepatan saat sampai di tanah. Jadi kalau ada benda nih jatuh buah kelapa nih dari atas ini terus ke bawah sana. Yang ditanya berapa sih waktunya sampai ke bawah sana. Kemudian ditanya berapa sih kecepatan yang ada di sini gitu. Ingat tadi clue-nya dia gerak jatuh bebas. Berarti kita pakai rumus yang gerak jatuh bebas. Pakai rumus yang pertama bisa nggak kira-kira? Rumus pertama tuh apa? VT sama dengan GT ya. Karena GJB finalnya 0 ya. Oh kita nyari apa? Nyari VT, nyari T. Loh ada dua variabel yang tidak diketahui. Maka nggak bisa pakai rumus yang ini. Sekarang pakai rumus yang kedua aja dulu. Berarti rumus yang kedua apa? VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Oh V0-nya nggak ada. Ingat ya kalau GJB itu V0-nya nggak ada. Berarti sisa 2G H. Nah, begitu caranya. Jadi ingat-ingat, oh GJB itu konsepnya begini gitu. Maka apa yang nggak ada? Oke, sekarang kita cari apa? Cari VT. VT berarti masukkan 2, G-nya tadi 10, H-nya 20. Berarti di sini 400. Ini masih VT kuadrat. Berarti VT sendiri sama dengan akar 400. Jadi 20 meter per second. Nah, sekarang yang kedua cari T. Oh, sekarang kita bisa masuk ke rumus yang ini ternyata. VT-nya kita tahu berapa? 20. G-nya 10. T-nya kita cari. Berarti T sama dengan 20 bagi 10. Jadi 2 sekon. Begitu. Oke. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Di sini ada sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dari puncak menara yang tingginya 60 meter di tempat yang mempunyai percepatan gravitasi 10. Apabila kecepatan awal peluru 20, tentukan tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru dihitung dari tanah. Oke, di sini clue-nya ada gerak vertikal ke atas, berarti ada G, V, A. Kemudian dari puncak menara kita gambar deh kasusnya. Jadi misalnya ada sebuah bangunan atau menara yang tingginya 60 meter. Kemudian ada peluru ditembakkan dari sini sampai ke sana sampai ke atas sana tuh. Nah, yang ditanya berapa sih tingginya? Jadi situ dari dilempar dengan kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Yang ditanya berapa sih tingginya dari tanah? Oh, berarti tinggi dari sini ke sini itu berapa haknya? Duh, ini haknya berapa gitu ya? Berarti kita harus cari H di sini kan? H di sini berarti berapa? Ingat yang ditanya apa? Tinggi maksimum. Berarti si peluru tuh nyampe mana sih maksimumnya? Ingat kalau ada kata-kata H max, berarti diketahui VT-nya 0. Nah, kemudian diketahui lagi apa? Kecepatan awalnya 20 meter per sekon. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya berapa sih H-nya? Nah, berarti pakai rumus yang berapa? 1, 2, 3. Kedua betul. Jadi ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Ingat, karena geraknya ke atas maka jadi negatif rumusnya ya. Karena H max tadi maka VT-nya 0. Kemudian V0-nya jadi 20 kuadrat. Berarti min 2 dikali G-nya 10 dikali H. Berarti ini pindah ruas jadi 20H sama dengan 400 ya. Berarti H-nya 400 bagi 20 jadi 20 meter. Oh, berarti H di sini itu 20 meter. Berarti kalau dari tanah berapa? Oh, tinggal ditambah sama H menaranya. Berarti H-nya, H menara berapa tadi? 60 ditambah H pelurunya berapa? 20. Berarti berapa H-nya semua? 80 meter. Begitu ya. Oke.
Nanti kalau ada yang belum paham, silahkan tanyakan, boleh chat lewat WA ya. Nah, ini ada latihan soal, 3 buah latihan soal, jadi silahkan kerjakan. Nanti seperti biasa difoto dan nanti hasilnya diupload di e-learning. Waktunya 1 minggu. Oke, tetap semangat, semoga semuanya paham, semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.